Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Prime Report yang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung meninjau penanganan pasca gempa bumi 7,7 magnitudo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. BEI bakal hapus batas bawah harga saham gocap. Harga terendah bisa merosot hingga Rp1 per lembar. Menuju Mahkota Putri Pariwisata Indonesia 2026, para finalis unjuk bakat di ajang Motion Challenge dan Talent Show. yang didukung oleh Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Prime Report di Eljon TV, TV pariwisata pertama dan satu-satunya di Indonesia, menyajikan laporan utama seputar pariwisata, bisnis, dan juga investasi. Bersama saya, Rahmat Putra, inilah Prime Report selengkapnya. Yayasan Eljon Indonesia kembali menggelar Putri Pariwisata Indonesia dengan tema Sustainable Tourism. Sebanyak 30 finalis akan mengikuti rangkaian pembekalan untuk mengasah kemampuan sekaligus memperdalam kewawasan pariwisata berkelanjutan. Pemirsa, inilah Tourism Insight selengkapnya. Yayasan Eljon Indonesia melalui Eljon Pageants kembali menghadirkan Mahakarya Putri Pariwisata Indonesia 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-19, ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, wawasan, kreativitas, serta kepedulian terhadap kemajuan pariwisata dan budaya Indonesia. Rangkaian Putri Pariwisata Indonesia 2026 resmi dibuka melalui sashing ceremony di Golden Phoenix Ballroom, Merlin Park Hotel, Jakarta pada Minggu malam. Pembukaan ditandai dengan penyelempangan sash oleh Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, M. Joni Sugiarto, bersama tamu kehormatan kepada 30 finalis yang provinsi masing-masing. Tahun ini, Sustainable Tourism atau pariwisata berkelanjutan menjadi tema utama yang diangkat. Melalui tema ini, para finalis diarahkan untuk memahami bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah wisatawan. Pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keberagaman budaya, serta kesejahteraan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata. Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, M. Joni Sugiarto, berpesan kepada seluruh finalis untuk tetap menjaga semangat dan berpikir positif selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Pesan saya agar semuanya tetap semangat, positive thinking, karena dengan semangat supaya semuanya tetap dalam kondisi sehat, dapat mengikuti kegiatan bootcamp dari awal sampai akhir, dan semuanya mendapat pengalaman pasti, pengalaman hidup mereka. Mereka akan ketemu dengan sekian banyak orang-orang penting yang memberikan materi-materi, memperkaya pengetahuan mereka tentang kebudayaan dan kepariwisataan Indonesia. Setelah sashing ceremony, 30 finalis akan menjalani Bootcamp Putri Pariwisata Indonesia 2026 yang berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus. Para finalis akan mendapatkan berbagai materi, mulai dari kemampuan komunikasi, pengembangan kepribadian, kreativitas, wawasan kebangsaan, hingga pengetahuan tentang pariwisata Indonesia. Pemahaman mengenai penerapan prinsip Sustainable Tourism juga menjadi bagian dari pembekalan. Untuk malam Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026 akan berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Merlin Park Hotel, Jakarta, dan akan disiarkan secara langsung melalui Eljon TV. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 30 finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 mulai menjalani rangkaian bootcamp menuju Grand Final. Para finalis dari berbagai provinsi membawa semangat untuk mengembangkan potensi diri sekaligus memperkenalkan keunggulan daerah masing-masing. Perjalanan 30 finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 menuju Malam Puncak resmi dimulai. Setelah mengikuti sasing seremoni pada Minggu malam di Golden Phoenix Ballroom, Merlin Park Hotel Jakarta, para finalis langsung memasuki rangkaian bootcamp yang menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Grand Final. Para finalis yang mewakili berbagai provinsi di Indonesia terlihat antusias menjalani tahapan bootcamp yang berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus 2026. Bootcamp dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan para finalis tentang pariwisata berkelanjutan yang menjadi tema dalam penyelenggaraan yang ke-19 kali ini. Mutia Dewi Larasari menjadi salah satu finalis yang begitu semangat menyambut kontes bergengsi di Indonesia ini. Finalis yang mewakili Jawa Tengah ini berharap untuk dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Jawa Tengah. Harapannya saya dapat membawa nama Jawa Tengah dan menghasilkan yang terbaik tentunya. Lalu ketika bootcamp nanti semoga diberi kelancaran dan saya juga memohon doa restu dari teman-teman Jawa Tengah agar dapat membawa nama Jawa Tengah on top. Semangat serupa ditunjukkan finalis dari Kalimantan Timur, Esther Veronica. Peraih gelar Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2025 ini mengaku telah melakukan persiapan khusus untuk menjalani rangkaian pemilihan. Memiliki persiapan khusus. Salah satunya itu mempelajari public speaking dan mendalami bahasa Inggris. Karena saya tahu bahwa perempuan yang sukses adalah perempuan yang mampu untuk selalu berjuang dan mampu untuk survive di suatu daerah. Hal serupa juga dilakukan Tiara Faubun. Finalis dari daerah istimewa Yogyakarta ini mengatakan konsep sustainable tourism menjadi salah satu alasan dirinya tertarik mengikuti Putri Pariwisata Indonesia. Saya melihat bahwa Putri Pariwisata Indonesia di antara semua pijen-pijen Putri Pariwisata Indonesia yang begitu lama dan juga Putri Pariwisata Indonesia lebih ke sustainable tourism. Karena saya perhatikan bahwa di era sekarang sustainable tourism belum berkelanjutan. Karena apa? Budaya yang ada di Indonesia sangat begitu minim, karena di Indonesia begitu pula dengan Gen Z. Gen Z lebih mengutamakan budaya yang ada di luar. Contoh seperti budaya luar seperti sering menggunakan tank top atau apa, maka itu ketika orang mengunjungi pantai tersebut mereka lihat bahwa itu lebih budaya kuno atau budaya Indonesia sudah tidak ada. Terima kasih. Rangkaian pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan pemenang, tetapi juga generasi muda yang mampu menjadi penggerak pariwisata, budaya, dan potensi daerah Indonesia. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Nah, sustainable tourism sendiri menjadi tema yang diusung dalam Putri Pariwisata Indonesia 2026. Dari Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak M. Joni Sugiarto, menilai keberlanjutan pariwisata berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat daerah tentunya. Putri Pariwisata Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ajang pencarian sosok yang mampu mempromosikan destinasi dan budaya Indonesia. Melalui tema Sustainable Tourism, para finalis juga diajak memahami pentingnya membangun sektor pariwisata yang mampu berkembang dalam jangka panjang. Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, M. Joni Sugiarto, menilai keberlanjutan menjadi hal penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Menurut founder and chairman Eljon Indonesia ini, pariwisata yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha dan investor hingga masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari aktivitas pariwisata. Sektor pariwisata juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat lokal. Banyak aktivitas pariwisata di Indonesia berkembang melalui keterlibatan masyarakat atau community-based tourism. Karena itu, keberlanjutan pariwisata dinilai penting agar aktivitas ekonomi di daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pariwisata itu harus berkelanjutan, karena kalau bisnis tidak berkelanjutan kesian investor. Jadi mereka berbisnis di bidang pariwisata
Kita tahu bahwa bisnis di bidang pariwisata rata-rata adalah community based tourism. Jadi masyarakat yang banyak bergerak di bidang pariwisata. Jadi harus berkelanjutan agar ekonomi tetap berputar di daerah-daerah. Makanya kita pakai tema sustainable, kita pengen mendorong agar berbagai daerah memberikan perhatian khusus kepada dunia pariwisata, supaya dunia pariwisata ini bisa terus bergulir dan wisatawan semakin banyak datang, tidak hanya dari luar negeri tetapi antara sesama daerah. Misalnya akan semakin banyak orang mengunjungi Jawa Timur misalnya, dari orang Sumatera lebih banyak ke Bali misalnya. Jadi antara Nusantara itu harus lebih banyak wisatawan bergerak supaya ekonomi daerah bertumbuh. Melalui tema Sustainable Tourism, para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi representasi daerah, namun juga mampu menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga keberlanjutan pariwisata, sekaligus mendorong agar sektor pariwisata terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Tim Liputan El John Media melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan Mas ya? Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Patungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di El John TV. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Yang didukung oleh Pemirsa, para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 kembali menunjukkan kemampuan terbaik dalam menguji ketangguhan berpikir, bicara, dan juga berargumentasi. Kali ini, tantangan Motion Challenge mengajak para finalis beradu gagasan sekaligus menunjukkan sejauh mana mereka memahami isu pariwisata berkelanjutan. Memasuki hari kedua Bootcamp Putri Pariwisata Indonesia 2026, para finalis dihadapkan pada tantangan yang tak hanya menguji kepercayaan diri, tetapi juga ketajaman berpikir dan kemampuan menyampaikan gagasan. Dalam Motion Challenge, 30 finalis beradu argumentasi dengan mengangkat berbagai persoalan seputar sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Para finalis dibagi menjadi 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang.
Dua kelompok kemudian dipertemukan dalam satu sesi debat. Mereka mendapatkan posisi yang berbeda sebagai pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap isu yang diberikan. 5 orang dewan juri kemudian menguji para finalis melalui sejumlah pertanyaan seputar pariwisata berkelanjutan. Disinilah kemampuan para finalis benar-benar diuji. Mereka tak hanya dituntut menyampaikan pendapat, tetapi juga mempertahankan argumentasi, merespons pandangan lawan, dan menyampaikan gagasan secara logis serta meyakinkan. Adu argumentasi pun berlangsung dinamis. Setiap finalis berusaha menunjukkan pemahaman, ketegasan sikap, serta kemampuan melihat persoalan pariwisata berkelanjutan dari berbagai sudut pandang. Momen ini sekaligus menjadi gambaran bahwa seorang putri pariwisata tak cukup hanya memiliki penampilan dan karisma. Lebih dari itu, dibutuhkan wawasan, kepercayaan diri, serta kemampuan menyuarakan gagasan untuk membawa pesan pariwisata Indonesia. Dari seluruh penampilan, Dewan Juri kemudian memilih finalis yang dinilai paling menonjol dalam kemampuan berbicara, membangun argumentasi, dan mempertahankan pandangannya. Gelar Best Speaker akhirnya diraih Lucia Carmenita Rosalia Lamba, finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 dari Nusa Tenggara Timur. Rasanya campur aduk, tapi tentunya saya merasa sangat bangga dengan segala jerih payah telah saya lakukan, dan saya persembahkan ini untuk seluruh masyarakat NTT, khususnya masyarakat Flores yang saat ini masih terkena aftershock dari gempa di Flores. Dari dulu emang anaknya sudah sering mengikuti lomba debat di sekolah dan juga di kampus, dan saya juga mengambil semua pengalaman saya dan saya bawa ke sini. Jadi actually there's not a lot of preparation in academic things actually, because everything I said is based on my experience, my real experience in Flores. Predikat Best Speaker menjadi pencapaian tersendiri bagi Carmen. Namun baginya, gelar ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru, pencapaian tersebut menjadi tambahan motivasi untuk terus mengasah kemampuan, memperkuat gagasan, dan melangkah lebih percaya diri menuju panggung utama. Dengan semangat membawa pesan pariwisata berkelanjutan, Carmen kini melanjutkan perjuangannya bersama 29 finalis lainnya menuju Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026. Dari Jakarta, Sigit Purnomo, Eljon Media, melaporkan. Nah, pemirsa, Motion Challenge ini menjadi salah satu tahapan yang menguji kemampuan berpikir kritis, sekaligus kemampuan public speaking para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026. Di tantangan ini juga, finalis dituntut mampu memahami persoalan, menyusun argumentasi, serta menyampaikan gagasan secara meyakinkan. Bukan sekadar berani berbicara di depan publik, Motion Challenge Putri Pariwisata Indonesia 2026 juga menjadi panggung bagi 30 finalis untuk menunjukkan ketajaman berpikir dan kemampuan menyampaikan gagasan. Setiap finalis ditantang menjawab pertanyaan, menganalisis persoalan, dan membangun argumentasi dengan tetap menjaga kepercayaan diri. Professional trainer and coach Desi Arnas yang turut menjadi dewan juri menilai kemampuan para finalis dalam merespons pertanyaan menjadi salah satu hal yang menonjol. Bukan hanya substansi jawaban, cara menyampaikan pesan, ketenangan, dan kepercayaan diri juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Penilaian ini disampaikan Desi usai menjadi dewan juri Motion Challenge di WTC Mangga 2, Jakarta. Menurut Desi, Motion Challenge memberikan pengalaman berharga bagi para finalis untuk mengasah kemampuan berkomunikasi di hadapan publik. Terlebih, gagasan yang disampaikan tidak lepas dari isu pariwisata berkelanjutan yang menjadi tema utama Putri Pariwisata Indonesia 2026. Dari cara menjawab, dari kepercayaan diri mereka menyampaikan sesuatu, bahkan juga menganalisa pertanyaan-pertanyaan dan mereka menghubungkan dengan satu sesi dengan sesi yang lainnya dengan cukup baik. Makanya sesi kali ini kami sangat senang sekali kalau mereka bisa mendapatkan pengalaman untuk berbicara di depan publik, terutama membahas suatu topik yang cukup menarik dan cukup tren pada saat ini dan dilakukan dengan baik oleh para peserta dan finalis tentu saja. Meski dinilai telah menunjukkan performa yang baik, Desi menyebut kemampuan public speaking para finalis masih perlu terus diasah.
Salah satunya dengan memperbanyak jam terbang dalam berbicara, sekaligus memperluas wawasan dan referensi, sehingga mampu memberikan jawaban yang lebih tajam, relevan, dan berbobot. Di sisi lain, kepercayaan diri juga menjadi kunci dalam public speaking, sebab ketika seorang finalis mampu menyampaikan gagasannya dengan tenang dan percaya diri, pesan yang disampaikan akan lebih mudah terhubung dengan publik. Dan pada akhirnya, kemampuan berbicara bukan hanya soal seberapa baik seseorang menjawab pertanyaan, tetapi juga seberapa kuat ia mampu membawa gagasannya untuk memberikan dampak. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Eljon Media, melaporkan. Dan bukan hanya menguji wawasan dan kemampuan komunikasi saja, Putri Pariwisata Indonesia 2026 juga memberikan ruang bagi para finalis untuk menunjukkan bakat dan karakter melalui talent show. Beragam talenta mulai dari musik, tari, hingga seni teater ditampilkan dalam ajang ini. Ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 tak hanya menjadi panggung untuk menguji wawasan dan kemampuan komunikasi. Para finalis juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi, kreativitas, dan karakter melalui talent show yang digelar di WTC Mangga 2, Jakarta. Sebanyak 30 finalis tampil membawakan talenta terbaik mereka di hadapan publik, mulai dari bernyanyi, memainkan alat musik, menampilkan tarian daerah, hingga seni teater. Penampilan para finalis pun berhasil menarik perhatian pengunjung. Sejumlah pengunjung terlihat antusias menyaksikan aksi para finalis dengan gaya dan karakter yang berbeda-beda. Dalam kompetisi pageant, talent show bukan sekadar ajang unjuk bakat. Para finalis juga dinilai dari kreativitas, penguasaan teknik, ekspresi, kepribadian, hingga kemampuan menguasai panggung. Salah satu finalis yang tampil adalah Puan Cita, Iradat Pinayongan dari Sumatera Barat. Puan memilih musik sebagai medium untuk menunjukkan talentanya dengan membawakan lagu All I Am milik Adele. Sempat diliputi rasa gugup sebelum naik panggung, namun perasaan tersebut perlahan hilang setelah Puan mulai menikmati penampilannya. Aku sangat nervous ya awalnya, tapi ketika kita udah di panggung, aku mulai enjoy dan let myself be free. Dan kebetulan itu emang bakat aku dari kecil sih, dan mama juga bisa nyanyi, that's why ini genetik. Talenta yang berbeda ditampilkan Aprilia Larasati. Finalis yang mewakili Provinsi Banten ini memilih menunjukkan kemampuannya sebagai mermaid. Keterampilan berenang di dalam air ditampilkan melalui video, menjadi bagian dari performanya dalam talent show. Talent show menjadi salah satu rangkaian pageant yang memberikan ruang bagi para finalis untuk menunjukkan unique selling point masing-masing. Bukan hanya soal apa yang mampu ditampilkan, tetapi juga bagaimana para finalis membangun karakter, menyampaikan ekspresi, dan tampil percaya diri di hadapan publik. Momen ini sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan mental para finalis, melatih kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan mereka menjadi representasi pariwisata Indonesia. Dari Jakarta, Sigit Purnomo, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, jangan bergeser kemana-mana dulu. Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh
Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, Iya. pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Aduh, jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Yang didukung oleh Ya, kembali lagi pemirsa, berbicara soal finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026, kemampuan komunikasi dan pemanfaatan media sosial menjadi bekal penting bagi para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026. Melalui kunjungan ke Eljon Media Network, para finalis mendapat wawasan tentang dunia media dan promosi pariwisata. 30 finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 berkesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang pelatihan bakat dan juga peran media massa. Hal tersebut didapatkan para finalis saat mengunjungi kantor Eljon Academy dan Eljon Media Network yang berada di WTC Mangga 2, Jakarta. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian bootcamp yang digelar Yayasan Eljon Indonesia untuk memberikan pembekalan dan wawasan kepada para finalis. Dalam kegiatan ini, para finalis diperkenalkan dengan Eljon Academy dan Eljon Media Network, mulai dari peran, kegiatan, hingga peluang yang dapat dimanfaatkan para finalis untuk mengembangkan kemampuan di bidang media dan komunikasi. Selain menjadi ajang menambah wawasan, kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 untuk membangun jejaring di industri media. Lebih banyak menyaksikan program atau konten di mana? Yes. Nah, sekarang Eljon Media Network bertransformasi menuju ke digital media. Saya 31 tahun di dunia jurnalistik, kemudian belajar lagi sekarang bersama yang muda-muda seperti Kak Husni, Kak Reza, ya. Kenapa? Karena sekarang kebiasaan orang mengonsumsi media sudah berubah. Di era saya dulu, orang menonton televisi ada prime time-nya, bener ya? Kenapa ada prime time? Karena orang nunggu sampai di rumah baru menonton televisi. Sekarang setiap waktu, every time adalah prime. Peluang tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Eljon Media Network bagi generasi muda, khususnya para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026, agar dapat mengembangkan potensi dan keterampilan mereka di dunia media. Kunjungan ke Eljon Academy dan Eljon Media Network tidak hanya menjadi kesempatan bagi para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 untuk mengenal dunia media secara lebih dekat, namun juga membuka peluang kolaborasi bagi para finalis untuk berkiprah di industri media dan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Eljon Media melaporkan. Selain itu, kemampuan 30 finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 dalam memahami isu pariwisata diuji melalui presentasi advokasi. Selain gagasan, kemampuan public speaking dan mengelola waktu juga menjadi bagian dari penilaian. Memasuki hari ketiga Bootcamp Putri Pariwisata Indonesia 2026, sebanyak 30 finalis mengikuti presentasi advokasi di Merlin Park Hotel Jakarta, Selasa 25 Agustus 2026. Secara bergantian, para finalis menyampaikan isu dan gagasan yang dinilai penting untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Setiap finalis diberikan waktu 3 menit untuk menjelaskan pemikiran, solusi, serta bentuk kontribusi yang dapat dilakukan untuk mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Presentasi advokasi tidak hanya menjadi ajang menyampaikan gagasan, kegiatan ini juga menguji kemampuan para finalis dalam berbicara di depan publik, memahami isu pariwisata, serta mengemas informasi agar mudah dipahami audiens. Dewan Juri Presentasi Husni Mubarak menilai secara umum kualitas presentasi para finalis sudah cukup baik. Direktur Eljon Academy ini menilai seluruh finalis mampu menyampaikan informasi dengan luas, sekaligus memberikan edukasi kepada audiens melalui materi yang telah dipersiapkan.
Meski demikian, masih ada kemampuan yang perlu diasah, terutama dalam mengelola waktu. Untuk kualitas para finalis cukup baik ya, mereka cukup luas dalam menyampaikan informasi-informasi dan juga bisa mengedukasi para penonton mungkin ya, para audiens juga mendapatkan informasi yang menarik apa yang telah mereka persiapkan tentunya. Kesempatan kali ini hanya diberikan waktu 3 menit saja, jadi untuk para finalis harus bisa menyusun kira-kira dalam waktu 3 menit apa saja poin-poin yang harus disampaikan supaya semua informasi bisa disampaikan kepada audiens. Ini adalah part bagian keseluruhan penilaian yang nanti secara keseluruhannya akan diakumulasi dari berbagai rangkaian bootcamp tentunya. Nanti juga akan ada penilaian dengan para dewan juri untuk sisi deep interviewnya. Presentasi yang dijalankan ini diharapkan mampu menguji wawasan, komunikasi, kreativitas, dan kesiapan 30 finalis untuk menjalankan peran sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Jakarta, Sigit Purnomo, Eljon Media melaporkan. Selain itu, tampil memukau tidak hanya soal pesona fisik, namun juga bagaimana seorang ratu kecantikan mampu memancarkan aura dan kepercayaan dirinya di atas panggung. Dan untuk mengasah kemampuan tersebut dan juga aura dan kepercayaan dirinya di atas panggung, para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 kini mendapatkan pembekalan bidang seni peran atau acting. Mereka ditempa untuk menguasai artikulasi, intonasi, hingga body acting secara paripurna. Memasuki hari ketiga masa karantina atau bootcamp, persiapan para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2026 terus dimatangkan. Kali ini, mereka mendapatkan kelas khusus melalui pendekatan seni peran. Bukan sekadar belajar berbicara di depan publik, para kandidat juga dilatih bagaimana menyampaikan pesan advokasi yang kuat melalui keselarasan ekspresi, olah vokal, serta bahasa tubuh yang anggun namun tegas. Melalui materi dasar seni acting seperti artikulasi, intonasi, dan gestur, para finalis diajak untuk lebih mengenal potensi diri mereka secara mendalam. Latihan ini sekaligus menjadi wadah bagi mereka untuk membangun karakter yang natural tanpa kehilangan elegansi sebagai seorang beauty queen. Mereka pun ditantang untuk menghempaskan rasa canggung dan tampil lebih berani dalam mengekspresikan diri di hadapan publik. Acting coach Hendy Chandra menilai, para finalis sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersinar sebagai seorang aktris. Namun, pembentukan mental juara, penajaman ekspresi, serta penguatan rasa percaya diri masih menjadi catatan penting yang harus terus diasah. Untuk latihan hari ini, secara pribadi aku sih menilai mereka tuh lumayan bagus dan berbakat. Cuma ya mungkin mereka masih jaim, masih belum mengenal dunia acting, akhirnya mereka masih agak sedikit kaku atau masih malu-malu. Tapi ya secara overall sih kemampuan mereka berbakat, bagus. Apa yang perlu diasah? Mental yang pertama, mental, kedua ekspresi mereka, ketiga rasa percaya diri mereka. Melalui pembekalan ini, diharapkan lahir kandidat-kandidat yang tidak hanya memiliki paras mengawan, tetapi juga kemampuan komunikasi yang magis dan berekspresi penuh makna. Bekal inilah yang nantinya akan menjadi senjata utama mereka dalam mempromosikan pesona pariwisata Indonesia kepada masyarakat luas dengan cara yang lebih atraktif dan menginspirasi. Dari Jakarta, Sigit Purnomo, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh
aja deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Yang didukung oleh Kembali lagi pemirsa dalam Special Tourism Insight. Nah, berbicara tentang pariwisata, bukan sekadar soal angka kunjungan saja, tetapi juga menjaga identitas dan juga budaya. Data Kementerian Pariwisata menyebutkan jumlah desa wisata di Indonesia kini telah melampaui 6.000 desa. Tren pariwisata global kini bergeser. Wisatawan semakin mencari pengalaman autentik berbasis kearifan lokal. Karena itu, kesiapan pemerintah daerah menjadi penting, terutama dari sisi regulasi dan infrastruktur. Dari sisi regulasi, Pemda dan pemerintah desa mendorong peraturan daerah dan peraturan desa untuk melindungi hak adat dan menjaga tata kelola pariwisata lokal. Aturan ini juga membatasi eksploitasi lahan, menetapkan zonasi kawasan lindung dan budaya, serta memastikan manfaat ekonomi kembali ke masyarakat, termasuk melalui BUMDes. Regulasi harus didukung infrastruktur yang memadai, konektivitas jalan, air bersih dan sanitasi, serta pengelolaan sampah terpadu menjadi 3 pilar utama infrastruktur pariwisata berkelanjutan. Akses listrik dan internet juga penting untuk mendorong promosi digital dan transaksi non-tunai melalui KRIS hingga ke desa wisata. Kesiapan regulasi dan infrastruktur menjadi kunci agar pariwisata berbasis kearifan lokal tak sekadar menjadi tren, tapi juga menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan. Ketika budaya terlindungi dan akses terbuka tanpa merusak alam, daerah siap menjaga tradisi sekaligus membangun kemajuan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Selain itu, pariwisata juga sering dianggap sebagai sektor yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Namun, di balik pesatnya pengembangan destinasi wisata, muncul pertanyaan besar tentang nasib masyarakat lokal dan kelestarian budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata itu sendiri. Lalu, seberapa penting regulasi yang kuat untuk melindungi kearifan lokal di tengah arus industri pariwisata yang terus berkembang? Pariwisata Indonesia tumbuh pesat dengan berbagai destinasi yang menawarkan keunikan budaya dan tradisi lokal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat lebih dari 60% produk pariwisata nasional berakar pada kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Namun di balik potensi tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Ekspansi industri pariwisata yang tidak terkendali berisiko menggeser peran masyarakat lokal dari pemilik warisan budaya menjadi sekedar penonton di daerahnya sendiri. Tak jarang, lahan adat berkurang, nilai-nilai tradisi tergerus, dan budaya sakral berubah menjadi komoditas yang kehilangan makna aslinya. Di tengah meningkatnya pergerakan wisatawan Nusantara dan mancanegara, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum selalu dinikmati secara merata oleh masyarakat setempat. Sebagian besar keuntungan justru mengalir ke pelaku usaha berskala besar, sementara warga lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses dan pengelolaan destinasi wisata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan berpihak pada kelangsungan kearifan lokal, perlindungan terhadap hak masyarakat adat, pengaturan pemanfaatan kawasan wisata, serta penerapan prinsip pembagian manfaat yang adil menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Selain itu, penerapan batas daya dukung lingkungan atau carrying capacity juga perlu menjadi bagian dari kebijakan pariwisata nasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi tidak merusak lingkungan maupun tatanan sosial masyarakat setempat. Pada akhirnya, pariwisata tidak hanya berbicara tentang jumlah kunjungan atau pendapatan, pariwisata juga harus menjadi sarana untuk menjaga warisan budaya, memberdayakan masyarakat lokal, dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang. Dengan regulasi yang tepat,
pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkeadilan bagi semua pihak. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, perjalanan wisata kini tak lagi hanya soal menikmati destinasi saja. Di balik keindahan sebuah daerah, ada tradisi, budaya, dan juga kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari pengalaman wisata. Wisata berbasis kearifan lokal mengajak wisatawan tidak sekedar menjadi penonton, tetapi turut mengenal kehidupan masyarakat, budaya, serta cara mereka menjaga alam secara turun-temurun. Tren ini semakin berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman yang autentik dan berkelanjutan. Survei Booking.com menunjukkan 76% wisatawan global aktif mencari pengalaman wisata berbasis keberlanjutan dan budaya lokal. Di Indonesia, konsep ini terus didorong melalui pengembangan desa wisata. Kementerian Pariwisata mencatat, hingga 2024, lebih dari 6.000 desa wisata telah dikembangkan. Keberadaan desa wisata membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, mulai dari homestay, kuliner, kerajinan, pertunjukan seni, hingga jasa pemandu wisata. Masyarakat pun tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku sekaligus penjaga destinasi. UN Tourism menilai, pariwisata berbasis komunitas dapat mendorong pembangunan pedesaan, sekaligus membantu menjaga identitas dan warisan budaya. Ketika wisatawan menghormati aturan adat dan lingkungan, pariwisata dapat berjalan seiring dengan pelestarian. Kesenian dan tradisi dapat terus hidup, sementara pengetahuan lokal dalam menjaga alam dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Karena itu, pengembangan pariwisata ke depan perlu menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian utama, bukan sekadar menjual destinasi, tetapi membangun ekosistem wisata yang memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan. Pada akhirnya, perjalanan terbaik bukan hanya tentang tempat yang kita kunjungi, tetapi juga tentang nilai yang kita tinggalkan. Saat wisatawan menghargai tradisi, menjaga alam, dan mendukung ekonomi lokal, mereka turut merawat kekayaan Nusantara untuk masa depan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Tourism Insight. Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan, dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Indonesia bukan hanya tentang keindahan alam, bukan sekedar destinasi yang memukau mata. Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, budaya, tradisi, dan kehidupan yang harus kita jaga bersama. Kini, para putri terbaik Indonesia hadir membawa satu misi, membangun pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang menjaga alam, menghargai budaya, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Saksikan semangat, kecantikan, kecerdasan, dan kepedulian mereka dalam Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026. Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Live
hanya di Eljon TV. Yang didukung oleh Pemirsa, kabar penting bagi Anda para investor di pasar modal. Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat akan menghapus batas bawah harga saham Rp50 atau yang kerap dikenal dengan sebutan saham gocap. Dengan aturan baru ini, harga saham di pasar reguler nantinya bisa merosot hingga menyentuh Rp1 per lembar. Wajah pasar modal tanah air bakal segera berubah. Aturan batas bawah harga saham yang selama ini terkunci di level Rp50.000 atau kerap disebut saham gocap, sebentar lagi hanya akan tinggal kenangan. Bursa Efek Indonesia atau BEI berencana menekan batas minimum harga saham hingga menyentuh Rp1 per lembar untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai. Kebijakan yang ditargetkan berlaku efektif mulai 7 September 2026 ini sedang dalam tahap uji coba teknis bersama seluruh anggota bursa. Langkah ini diambil untuk memperbaiki likuiditas, sekaligus mendorong proses price discovery, yakni pembentukan harga wajar yang benar-benar mencerminkan hukum permintaan dan penawaran di pasar. Tentu saja aturan mainnya ikut disesuaikan. Untuk saham di rentang 1 hingga Rp10, batas auto rejection atas dan bawah tidak lagi memakai presentase, melainkan nominal Rp1. Sementara untuk saham di atas Rp11, batas auto rejection bawahnya diseragamkan menjadi 15%, dengan batas atas yang bervariasi antara 20 hingga 35% tergantung rentan harga saham. Lalu, apa dampaknya bagi pasar? Aturan baru ini menjadi angin segar sekaligus peringatan keras. Saham-saham yang selama ini tertidur pulas karena tertarik di level gocap kini bebas bergerak. Salah satu contohnya adalah saham Gotoh yang semakin disorot karena akan keluar dari indeks MSCI pada akhir Agustus ini. Dengan dicabutnya lantai regulasi, harga saham akan benar-benar mencerminkan kondisi fundamental perusahaan dan tidak lagi tersumbat oleh antrean jual. Pengamat pasar modal menilai, reformasi ini sebagai bagian dari pendewasaan pasar yang menarik bagi trader beresiko tinggi. Namun kebijakan ini belum tentu menjadi magnet bagi investor asing jika tidak diikuti dengan tata kelola emiten yang baik dan seleksi IPO yang lebih ketat. Bursa diminta tidak hanya memperbaiki lantai harga, tetapi juga kualitas perusahaan yang masuk agar resiko bisnis tidak sepenuhnya ditanggung oleh publik. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Sejumlah kabar menggembirakan datang dari dunia bisnis dan pasar modal tanah air. Dari sektor pertambangan, PT Merdeka Gold Research siap melakukan ekspansi besar-besaran dengan membangun fasilitas pengolahan di Gorontalo dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp2,5 triliun. Sementara dari industri perbankan, Bank BTN berhasil mencetak lonjakan laba hingga hampir 40%, diikuti oleh Bank BCA yang makin solid setelah sukses menyalurkan kredit hingga menembus angka Rp1.000 triliun. Selengkapnya kami rangkum dalam Emiten Update. Ekspansi besar-besaran kini telah dilakukan oleh PT Merdeka Gold Resource Tbk atau MAS melalui anak usahanya PT Pani Industri Nusantara. Perusahaan tambang ini resmi menggandeng Vision Green Energy asal Tiongkok untuk membangun fasilitas pengolahan karbon enlist di tambang emas Pani Gorontalo. Nilai transaksinya tak main-main, mencapai Rp2,52 triliun atau setara dengan 40% lebih dari ekuitas perusahaan. Fasilitas baru ini dirancang mampu mengolah hingga 12 juta ton per tahun dan bahkan bisa ditingkatkan menjadi 24 juta ton di masa mendatang. Saat ini persiapan lahan sudah selesai dengan target pengecoran beton pertama pada awal kuartal keempat tahun ini. Langkah ekspansi ini sejalan dengan lonjakan produksi tambang Pani yang semakin terakselerasi sejak kuartal kedua 2026. Beralih ke sektor perbankan, kinerja positif terus dibukukan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN. Hingga Juli 2026, laba bersih konsolidasi BTN bersama anak perusahaannya mendarat di angka Rp2,51 triliun atau melesat hampir 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama BTN Nixon Napitulu menyebutkan, pencapaian ini ditopang oleh penurunan beban bunga serta pertumbuhan kredit yang kini mencapai Rp421,66 triliun. Dana pihak ketiga juga naik signifikan menjadi Rp455,27 triliun. Tidak hanya fokus pada bisnis dan transformasi, mengarah ke layanan ekosistem keuangan yang lebih luas. Tahun ini,
PTN juga merealisasikan komitmen sosialnya. Bersama PPATK, PTN sukses memperbaiki 20 rumah tidak layak huni di berbagai daerah sebagai wujud kontribusi bagi masyarakat. Masih dari kinerja keuangan, bank swasta terbesar di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, ikut mencatatkan pertumbuhan solid dengan mengantongi laba bersih sebesar 35,25 triliun rupiah per Juli 2026. Meski naik tipis sekitar 1,5% secara tahunan, pertumbuhan ini berhasil didorong oleh peningkatan pendapatan komisi dan kesuksesan perusahaan dalam menekan beban operasional. Dari sisi penyaluran kredit, BCA berhasil menembus angka 1.000 triliun rupiah, tepatnya 1.088 triliun rupiah atau tumbuh di atas 8%. Ekspansi kredit ini turut didukung oleh likuiditas yang kuat. Terlihat dari dana pihak ketiga yang mencapai 1.257.000 triliun rupiah. Menariknya, mayoritas dana tersebut berasal dari dana murah atau CASA yang tumbuh hampir 11%. Dengan kinerja ini, total aset BCA kini semakin kokoh mencapai lebih dari 1.575.000 triliun rupiah. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Dan pemirsa, di tengah perubahan regulasi bisnis yang semakin dinamis, kepatuhan korporasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan juga ketahanan bisnis. Berangkat dari kebutuhan tersebut, BND Star Chapter menggelar seminar eksklusif bertajuk Corporate Compliance Check-up. Is your company ready for the new regulation? Kegiatan yang digelar di The Summit Club WTC 1 Jakarta ini dihadiri para pemilik usaha, direktur, jajaran eksekutif, hingga para pengambil keputusan dari berbagai sektor industri. Melalui forum ini, peserta mendapat pemahaman dan langkah strategis untuk memastikan perusahaan siap menghadapi perkembangan regulasi terbaru. Dalam Corporate Compliance Check-up 2026, ada 5 aspek utama yang menjadi perhatian. Mulai dari kepatuhan pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan, verifikasi dan pemuktahiran data korporasi, hingga penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Patuhan juga mencakup kesiapan audit laporan keuangan, serta identifikasi potensi risiko dan aspek perpajakan yang dinilai penting dalam menjaga kesiapan dan ketahanan perusahaan. Untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif, seminar ini menghadirkan sejumlah praktisi dan pakar dari berbagai bidang. Di antaranya, notaris dan PPAT Geraldine Sianturi, praktisi hukum Doni W. Tobing, auditor KAP Yonatan dan rekan Yonatan Agustin, serta konsultan pajak Puji Rahayuningsih. Oh iya, baru karena tahun ini memang kan baru ditetapkan itu untuk RUPS ya. Jadi semua perusahaan sekarang ini wajib melakukan RUPS tahunan. Dan di dalam RUPS tahunan itu ada ketentuan harus melaporkan laporan tahunan. Nah, di mana laporan tahunan itu ada beberapa syarat-syarat. Jadi contohnya itu kalau perusahaan di atas 50M omsetnya atau asetnya itu harus diaudit. Jadi itulah informasi-informasi seperti itu yang di lapangan ini agak berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin kita berusaha mengedukasi biar informasinya lebih tepat gitu. Kenapa seminar corporate compliance check-up ini penting untuk kita pelajari? Karena setelah terbitnya peraturan BPS RI nomor 7 tahun 2025 ada diatur bahwa 6 bulan setelah peraturan BPS tersebut terbit, seluruh pelaku usaha wajib untuk menyesuaikan KBLI sesuai dengan KBLI tahun 2025. Oleh karena itu, harapannya dengan kita mengadakan seminar ini, para pelaku usaha bisa mendapatkan awareness bagaimana kita menyesuaikan KBLI dari tahun 2020 menjadi tahun 2025. Secara teknis nanti di dalam seminar ini akan dibahas. Para peserta juga berkesempatan berdiskusi langsung membahas berbagai tantangan kepatuhan yang dihadapi dunia usaha di tengah perubahan regulasi yang terus berkembang. Penyelenggara menekankan kepatuhan regulasi bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif, namun juga menjadi fondasi dalam melindungi bisnis sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan. Selain edukasi dan diskusi, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan, membangun relasi, serta membuka peluang kolaborasi bisnis. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami.
yang didukung oleh Menjaga kesehatan kini bisa dimulai dari hal sederhana, dari secangkir kebaikan alami. Daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Temukan manfaat daun kelor dari El Mori. Menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan memperkuat sistem imun. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin A dan antioksidan pada daun kelor membantu menjaga kesehatan mata serta memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Membantu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan daun kelor dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga baik untuk metabolisme tubuh. Menurunkan peradangan. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Mendukung kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan seratnya membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Kini, semua manfaat itu bisa Anda rasakan dalam El Mori. Diolah dari daun kelor pilihan, menghadirkan cita rasa alami yang menenangkan sekaligus menyehatkan. El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Indonesia bukan hanya tentang keindahan alam, bukan sekedar destinasi yang memukau mata. Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, budaya, tradisi, dan kehidupan yang harus kita jaga bersama. Kini, para putri terbaik Indonesia hadir membawa satu misi: membangun pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang menjaga alam, menghargai budaya, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Saksikan semangat, kecantikan, kecerdasan, dan kepedulian mereka dalam Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026. Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Eljon TV. Yang didukung oleh Pemirsa, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz kembali menurun tajam. Data pelacakan kapal menunjukkan hanya 2 kapal komoditas yang melintasi selat ini pada Senin. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam 3 bulan terakhir, di tengah ketegangan yang masih membelit kawasan Teluk. Data perusahaan pelacakan kapal KPLER menunjukkan hanya 2 kapal komoditas melintasi Selat Hormuz pada 24 Agustus. Keduanya merupakan kapal pengangkut komoditas energi, masing-masing 1 kapal gas berukuran sangat besar
dan 1 kapal tanker minyak mentah. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata 10 hari yang mencapai 14 kapal per hari. Data KPLER juga menunjukkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz terus berada pada level rendah setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Dari sisi volume minyak, data sementara Vortexa memperkirakan transit minyak melalui Hormuz pada Senin hanya sekitar 5 juta barel per hari. Sementara rata-rata 7 hari hingga 23 Agustus berada di kisaran 6 hingga 7 juta barel per hari. Padahal sebelum konflik, Selat Hormuz menjadi salah satu jalur energi terpenting dunia dengan lebih dari 20 juta barel minyak per hari melintas di kawasan ini, atau sekitar 1/5 konsumsi minyak global. Penurunan lalu lintas terjadi karena risiko keamanan dan ketidakpastian aturan pelayaran. Sejumlah kapal memilih menghindari Hormuz, sementara sebagian lain menggunakan pola pengiriman alternatif, termasuk transfer kargo antar kapal di luar selat. Iran juga telah memasukkan puluhan tanker ke dalam daftar hitam karena dinilai melanggar aturan transit. Teheran memperingatkan akan mengambil tindakan terhadap kapal yang melakukan transfer kargo dengan tanker-tanker tersebut. Kondisi ini membuat perusahaan pelayaran harus mempertimbangkan ulang rute dan risiko pengiriman. Biaya dan risiko angkutan tanker di kawasan Teluk pun meningkat karena hanya sebagian kecil kapal yang masih berani melintasi jalur tersebut. Di tengah situasi tersebut, Iran dan Oman kini membahas pembukaan koridor navigasi sementara di Selat Hormuz. Kedua negara juga membahas upaya pembersihan ranjau dan mekanisme pelayaran yang lebih aman. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas pelayaran. Namun, ketidakpastian masih tinggi karena negosiasi Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan yang dapat menjamin kelancaran pelayaran. Selangkah pembukaan kembali Selat Hormuz akan menjadi penentu bagi kelancaran distribusi energi global. Semakin lama aktivitas pelayaran terganggu, semakin besar pula risiko terhadap pasokan minyak dan gas, serta biaya logistik dunia. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Harga minyak dunia kembali turun pada Rabu 26 Agustus. Penurunan dipicu harapan akan dibukanya kembali Selat Hormuz setelah Iran dan Oman kembali membahas pengelolaan serta keamanan jalur pelayaran strategis tersebut. Harga minyak mentah Brent turun $1.78 atau sekitar 2% menjadi $86.80 per barel. Sementara minyak West Texas Intermediate atau WTI turun $1.49 atau 1,8% menjadi $80.87 per barel. Penurunan ini melanjutkan pelemahan pada perdagangan sebelumnya ketika Brent turun hampir 4%, sedangkan WTI merosot sekitar 3%. Sentimen pasar berubah setelah Iran menyatakan telah melanjutkan pembicaraan dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Kedua negara membahas pembentukan koridor navigasi sementara yang diharapkan dapat membuka kembali jalur pelayaran bagi kapal-kapal komersial. Dalam rencana tersebut, Iran dan Oman juga membahas upaya pembersihan ranjau laut dan penyusunan mekanisme untuk menjamin keselamatan pelayaran. Koridor sementara ini diharapkan menjadi langkah awal menuju jalur pelayaran yang lebih permanen. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Sebelum gangguan pelayaran terjadi, jalur ini menangani sekitar 1/5 arus minyak dan gas alam cair global. Karena itu, setiap perkembangan terkait akses pelayaran di Hormuz langsung memengaruhi harga minyak dunia. Meski demikian, pasar masih berhati-hati karena belum ada kepastian kapan Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya. Sejumlah risiko keamanan juga masih membayangi pelayaran di kawasan Teluk, termasuk insiden sebuah tanker minyak yang terkena proyektil di perairan dekat Oman pada 25 Agustus. Dari sisi pasar, penurunan harga minyak menunjukkan investor mulai memperhitungkan kemungkinan berkurangnya risiko gangguan pasokan. Namun, pergerakan harga minyak masih sangat bergantung pada hasil negosiasi Iran dan Oman, serta perkembangan keamanan di Selat Hormuz. Harapan pembukaan kembali Selat Hormuz untuk sementara meredakan kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi global. Namun, jika negosiasi gagal atau ketegangan kembali meningkat, harga minyak berpeluang kembali tertekan oleh risiko gangguan pasokan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Nah pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi lainnya.
SpaceX menyiapkan investasi besar-besaran untuk membangun kompleks peluncuran Starship di Louisiana, Amerika Serikat. Nilai investasinya mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat dengan luas lahan sekitar 125.000 akre atau lebih dari 500.000 hektar. Kompleks ini ditargetkan menjadi salah satu pusat peluncuran roket terbesar di dunia. SpaceX resmi mengumumkan rencana pembangunan Starbase Louisiana di kawasan Pecan Island, Vermilion Parish. Proyek ini akan menjadi fasilitas peluncuran keempat SpaceX di Amerika Serikat, sekaligus yang terbesar yang dimiliki perusahaan. SpaceX menyebut kompleks ini akan dibangun di atas lahan sekitar 125.000 acre atau setara dengan lebih dari 500.000 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan pesisir Teluk Meksiko dan sebelumnya merupakan area yang terkait dengan ExxonMobil. Pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2027. Sementara peluncuran perdana Starship dari Louisiana ditargetkan pada 2029. Pemerintah Louisiana menyebut operasional awal fasilitas diharapkan mulai berjalan pada 2030. Di tahap akhir pembangunan, Starbase Louisiana akan memiliki 5 kompleks peluncuran dengan masing-masing 2 landasan peluncuran. Fasilitas ini juga akan dilengkapi pabrik produksi propelan, pembangkit listrik, fasilitas pemrosesan roket, kapal pengangkut air dalam, serta perumahan bagi pekerja. SpaceX menargetkan kompleks ini mampu mendukung ribuan peluncuran Starship setiap tahun. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari ambisi perusahaan untuk meningkatkan frekuensi peluncuran, termasuk mendukung pengembangan jaringan satelit Starlink, satelit untuk kecerdasan buatan, hingga misi jangka panjang ke bulan dan Mars. Lokasi Louisiana dipilih karena menawarkan lahan yang jauh lebih luas dibanding fasilitas Starbase di Texas. Kawasan ini juga memiliki akses ke sumber metana yang digunakan sebagai bahan bakar Starship. Selain itu, posisi geografisnya dinilai mendukung berbagai jalur orbit peluncuran. Dari sisi ekonomi, proyek ini diperkirakan menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja langsung dalam 10 tahun. Pemerintah Louisiana memperkirakan lebih dari 8.100 lapangan kerja tidak langsung dapat tercipta, dengan rata-rata gaji pekerja langsung sekitar 92.600 dolar Amerika Serikat per tahun. Namun, pembangunan di kawasan pesisir ini juga menuai perhatian lingkungan. Sejumlah kelompok lingkungan menyoroti potensi dampak terhadap lahan basah dan ekosistem pesisir. SpaceX menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memulihkan garis pantai dan menjaga lingkungan di sekitar lokasi proyek. Dengan investasi mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat, Starbase Louisiana menjadi salah satu proyek paling ambisius SpaceX dalam memperluas infrastruktur antariksa. Jika sesuai rencana, fasilitas ini akan menjadi basis penting bagi peluncuran Starship dan mempercepat ambisi SpaceX membuat akses keluar angkasa lebih rutin dan berskala besar. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Pemirsa, jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda. Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh Indonesia. Bukan hanya tentang keindahan alam, bukan sekedar destinasi yang memukau mata. Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, budaya, tradisi, dan kehidupan yang harus kita jaga bersama. Kini, para putri terbaik Indonesia hadir membawa satu misi, membangun pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang menjaga alam, menghargai budaya, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Saksikan semangat, kecantikan, kecerdasan, dan kepedulian mereka dalam Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026. Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Eljon TV. Menjaga kesehatan kini bisa dimulai dari hal sederhana. Dengan
dari secangkir kebaikan alami. Daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Temukan manfaat daun kelor dari Elmori. Menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan memperkuat sistem imun. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin A dan antioksidan pada daun kelor membantu menjaga kesehatan mata serta memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Membantu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan daun kelor dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga baik untuk metabolisme tubuh. Menurunkan peradangan. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Mendukung kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan seratnya membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Kini, semua manfaat itu bisa Anda rasakan dalam Elmori. Diolah dari daun kelor pilihan, menghadirkan cita rasa alami yang menenangkan sekaligus menyehatkan. Elmori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku. Aduh, jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Elcon TV. Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan.
dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Bukan ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Indonesia bukan hanya tentang keindahan alam, bukan sekedar destinasi yang memukau mata. Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, budaya, tradisi, dan kehidupan yang harus kita jaga bersama. Kini, para putri terbaik Indonesia hadir membawa satu misi, membangun pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang menjaga alam, menghargai budaya, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Saksikan semangat, kecantikan,
kecerdasan, dan kepedulian mereka dalam Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2026. Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Eljon TV. Menjaga kesehatan kini bisa dimulai dari hal sederhana, dari secangkir kebaikan alami. Daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Temukan manfaat daun kelor dari El Mori. Menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan memperkuat sistem imun. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin A dan antioksidan pada daun kelor membantu menjaga kesehatan mata serta memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Membantu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan daun kelor dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga baik untuk metabolisme tubuh. Menurunkan peradangan. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Mendukung kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan seratnya membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Kini, semua manfaat itu bisa Anda rasakan dalam El Mori. Diolah dari daun kelor pilihan, menghadirkan cita rasa alami yang menenangkan sekaligus menyehatkan. El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Wah, ngeri banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya.
Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Yang didukung oleh Kembali lagi pemirsa, setelah hampir 2 pekan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung meninjau penanganan pasca gempa bumi 7,7 magnitudo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kepala negara memimpin rapat koordinasi terbatas bersama para menteri dan juga Forkopimda sekaligus memastikan penyaluran bantuan dana kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah agar tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus siang. Kunjungan dilakukan setelah hampir 2 pekan pasca gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Bertolak dari Bali menggunakan helikopter ke Presidenan Super Puma, Presiden melanjutkan perjalanan darat menaiki mobil Maung Garuda menuju posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan atau YON TP 834, Wakangamere, di Desa Tonggurambang, Embai. Di lokasi ini, sebuah tenda telah disulap menjadi ruang rapat darurat dan Presiden langsung memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah menteri, kepala lembaga, serta jajaran Forkopimda setempat. Di sela rapat, Kepala Negara menyinggung manfaat program makan bergizi gratis atau MBG untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Presiden menegaskan seporsi MBG memberikan manfaat yang besar bagi seluruh korban gempa. Presiden tak ambil pusing jika ada elit politik atau tokoh yang memandang program MBG sebelah mata. Kepala negara meyakini program andalannya itu bisa berguna untuk rakyat banyak. Manfaat juga dari MBG, ya. Kalau saya punya keyakinan hanya beberapa elit politik, ya, dengan kepentingan politik tidak memahami, tapi pada ujungnya mereka akan memahami. Kalau untuk orang yang mampu, satu porsi makanan itu tidak ada artinya. Tapi untuk mereka yang dalam keadaan susah, dan susahnya juga berhari-hari, banyak yang cerita kepada saya, mereka-mereka yang sebetulnya sudah jadi orang, mereka ingat waktu saya kecil, Pak, saya berangkat sekolah lapar, saya pulang sekolah lapar. Syukur dia sudah lolos, tapi sekarang yang kita mikir adalah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi MBG berperan, kemudian saya yakin dengan nanti Koperasi Merah Putih dan desa-desa nelayan kalau sudah berfungsi benar dan sudah optimal berfungsi, saya kira juga akan sangat membantu. Dalam laporannya, Kepala BNPB merinci situasi terkini terkait titik terdampak gempa, sebaran pengungsi, serta progres penyaluran bantuan. Berdasarkan data hingga awal pekan ini, bencana tersebut mengakibatkan 103 orang meninggal dunia dan 1.666 warga mengalami luka-luka. Sebagai bentuk dukungan cepat tanggap, pemerintah pusat telah mengucurkan tambahan belanja tidak terduga sebesar 200 miliar rupiah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan seluruh dana bantuan kemasyarakatan Presiden telah selesai ditransfer kepada pemerintah daerah. Dana ini dibagi menjadi 40 miliar rupiah untuk kas pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing 20 miliar rupiah untuk 8 kabupaten terdampak.
Kunjungan Presiden ke Pulau Flores ini sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ke depan, pemerintah tidak hanya fokus pada rehabilitasi fasilitas yang rusak, tetapi juga melakukan rekonstruksi infrastruktur agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Tim Liputan, El John Media melaporkan. Pemirsa, puluhan investor dan pengelola SPPG di wilayah 3T menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi nekat berusaha menerobos pagar yang dijaga ketat pihak kepolisian. Kesabaran para investor dan pengelola pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T habis sudah. Rabu siang, puluhan investor dari berbagai daerah ini menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi protes seketika memanas. Kekecewaan yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan membuat massa nekat bertindak nekat, berusaha menerobos pagar demi bisa menemui Kepala BGN Sudaryono. Barisan aparat kepolisian yang berjaga ketat di lokasi pun langsung menghadang aksi massa. Para investor menagih janji pembayaran atas modal besar yang telah mereka gelontorkan. Selama 9 bulan terakhir, mereka telah merogoh kacak pribadi untuk membangun fasilitas fisik hingga menyiapkan sumber daya manusia guna mengoperasikan dapur umum SPPG di wilayah 3T. Namun, janji pelunasan yang dinanti-nanti tak kunjung menemui kejelasan. Kami itu sudah menyelesaikan program ini, membangun dan melengkapi itu sejak November-Desember 2025. Bayangkan, saat ini bulan Agustus, kami menggunakan dana pribadi kami, di mana kami itu utang dengan orang lain, minjam dari keluarga, saudara, adik, kakak, toko-toko material, dan sebagainya. Mereka semua sekarang menagih ke saya. Saya mau bilang apa? Saya nggak punya duit lagi, gitu loh. Jadi saya harus tagih ke BGN. BGN juga kasih janji. Janji BGN saya kasih janji juga. Akhirnya yang terjadi, kehidupan pribadi kami itu sudah nggak nyaman. Ini teman-teman semua seluruh Indonesia datang hadir di sini untuk menagih janjinya Daryono. Kenapa? Mas Dar itu sudah janji akan memberikan progres 2 minggu pada saat 23 Juli yang lalu. Merasa hak finansial diabaikan, massa memastikan tidak akan tinggal diam. Para investor dan pengelola SPPG wilayah 3T ini bertekad untuk terus bertahan di halaman kantor Badan Gizi Nasional. Mereka menegaskan akan menduduki lokasi tersebut hingga pihak BGN memberikan kepastian dan kesepakatan pembayaran ganti rugi yang nyata. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, El John Media melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi menargetkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset paling lambat pada Desember 2026 mendatang. Di tengah beban utang negara yang menembus 10.000 triliun rupiah dan kasus-kasus mega korupsi yang menyisakan lubang anggaran besar, kebijakan ini menjadi ujian besar. Apakah aturan ini benar-benar menjadi pedang keadilan atau justru berisiko menjadi pedang bermata dua di tengah para elit? Kasus penyitaan 74 kg emas batangan dan uang tunai ratusan miliar rupiah dari rumah bekas pejabat tinggi kejaksaan menjadi pengingat penting atas besarnya kebocoran uang negara. Di titik inilah rancangan undang-undang perampasan aset kembali menjadi pusat perhatian. Gagasan yang telah diperjuangkan sejak tahun 2008 ini tak jua kunjung menjadi undang-undang setelah melewati 3 periode kepresidenan. Kini, melalui Komisi 3, DPR berlari kencang dengan menargetkan pengesahan paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026. Namun, di balik target percepatan tersebut, muncul pertanyaan kritis. Apakah langkah ini lahir dari keberpihakan pada rakyat atau dari elit yang terjepit antara tekanan publik dan naluri melindungi diri? Argumen paling jujur untuk undang-undang ini adalah fiskal. Di tengah utang pemerintah yang menembus 10.293 triliun rupiah pada pertengahan 2026,
dan beban bunga yang mendekati 600 triliun rupiah per tahun, sementara rasio pajak melorot ke kisaran 8%, negara terus menambal lubang anggaran dengan menerbitkan utang baru dan menagih pajak kepada rakyat kecil. Padahal, terdapat sumber penerimaan yang jauh lebih adil dari harta hasil kejahatan. Indonesia Corruption Watch mencatat pengembalian aset hanya berkisar 7,3% dari kerugian jutaan hingga puluhan triliun rupiah. Skandal BLBI dengan kerugian 138 triliun rupiah berdiri bagai monumen kegagalan pemulihan aset. Memiskinkan koruptor adalah cara paling rasional untuk membuat korupsi tidak lagi masuk akal secara ekonomi. Praktik yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Irlandia, Italia, Inggris, Australia, hingga Peru. Namun, tanpa pengawasan ketat, instrumen ini berisiko merosot menjadi upaya aparat memburu aset demi mengisi anggaran, alih-alih menegakkan keadilan. Taruhan sesungguhnya bukanlah cepat atau lambat, melainkan desain aturan itu sendiri. Undang-undang ini bak pedang bermata dua yang membutuhkan rem kuat, kontrol pengadilan yang tegas, standar pembuktian yang jelas, serta badan pengelola aset yang independen dan transparan, agar tujuan utama tidak gampang bergeser dari alat pemburu koruptor menjadi alat menjinakkan lawan politik. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Pemirsa, portal berita eljon.media mengangkat sejumlah agenda penting. Salah satu berita yang menjadi berita utama hari ini. Presiden Prabowo dorong inovasi pemadam karhutla, ubi dan singkong jadi alternatif. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan inovasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Karhutla termasuk mencari bahan pemadam alternatif yang dinilai dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas. Berita selengkapnya silakan klik di portal eljon.media. Dan apa saja yang menjadi trending topik atau berita yang paling banyak dicari oleh pembaca portal eljon.media? Siti Aisyah siap harumkan nama Indonesia di Miss M World 2026. Siti Aisyah, Miss M World Indonesia 2026, siap membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui ajang Miss M World 2026 sebagai putri binaan Yayasan Eljon Indonesia. Siti Aisyah berkomitmen memberikan penampilan terbaik sekaligus memperkenalkan potensi, budaya, dan karakter perempuan Indonesia kepada dunia. Berita selengkapnya silakan klik di portal eljon.media. Dan pemirsa, sajian tadi sekaligus menutup Prime Report hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Follow terus channel Eljon TV, like dan share konten-konten berkualitasnya, dan ikuti berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan juga investasi di portal berita eljon.media. Pemirsa, jangan lupa subscribe media sosial kami di @eljontv.official dan @eljonnews. Eljon TV, TV pariwisata pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Rahmat Putra, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bisnis dan investasi untuk keputusan pasti. Satu layar untuk Indonesia.